Hai everyone, nama saya Yogi Gunawan dan mobil di samping ini adalah Toyota Fortuner VRZ Kick Sensor tahun 2019. VRZ dengan tipe terbaru ini dia terdapat 3 tipe, mulai dari tipe terendah itu tipe G, SRZ, dan yang tertinggi itu VRZ. Nah, SRZ sendiri dia menggunakan bahan bakar bensin, sedangkan untuk tipe yang G dan VRZ dia menggunakan bahan bakar diesel. Di tahun 2019 ini dia terdapat beberapa perbedaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan kita coba lihat perbedaannya apa aja. Kebetulan mobil di samping saya ini adalah VRZ TRD 2019 dan perbedaannya dengan tahun sebelumnya adalah pertama di bagian grill. Nah, grillnya itu dia berwarna black chrome di sini, sedangkan di tahun sebelumnya dia berwarna chrome aja. Terus di bagian bawah fog lamp dia ada penambahan black garnish di sini. Terus juga ada emblem bertulisan TRD di bagian depan, dan di bagian bumper dia ada perubahan sedikit dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di bagian headlamp sendiri dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebenarnya masih sama. Untuk lampu utama dia menggunakan bi-beam LED, untuk DRL terdapat 5 buah DRL, dan di bawahnya itu lampu sein. Lampu sein sendiri dia masih menggunakan halogen. Di bagian bawah terdapat fog lamp, dan fog lampnya juga masih halogen di sini. Untuk grill terdapat 3 buah strip grill berwarna hitam metalik, dan di bagian depan juga terdapat 2 buah sensor parkir. Untuk bagian samping sendiri itu perbedaannya nggak banyak dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Mungkin di bagian samping itu dia ada penambahan stiker di sini karena dia tipe TRD. Untuk aksesori sendiri itu dia hampir sama, mulai dari roof rail juga ada di sini, ada door visor, pilar B-nya juga udah di hitam metalik, dan untuk door handle sendiri dia berwarna chrome di sini dan dia menggunakan akses smart key. Untuk di bagian bawah juga terdapat footstep. Nah, di bagian velgnya dia beda dikit guys. Untuk velg di sini di tahun 2019 dia menggunakan warna hitam metalik dan dia single tone. Di bagian tengah dia lengkap dengan emblem bertulisan TRD. Untuk merek ban sendiri dia menggunakan merek Blackstone Dunlop dan profile bannya itu di 265 60 R18. Ini adalah bagian interior dari VRZ. Nah, interiornya cukup luas di sini, dan untuk material dari joknya sendiri dia menggunakan material bahan kulit di sini, dan jahitannya itu dia berwarna putih. Dan untuk jok sendiri dia berwarna coklat di sini, guys. Kalau di bagian depan saya, nah untuk dashboard sendiri dia menggunakan bahan hard plastik di sini dan warnanya itu hitam. Dan sudah dilengkapi juga dengan SRS airbag untuk di sisi kiri penumpang. Kalau kita ke bawah sedikit di sini juga ada laci penyimpanan. Di bagian luarnya dia menggunakan bahan kulit di sini, dan kalau kita buka, nah dia juga merupakan tempat penyimpanan. Di bawahnya juga terdapat penyimpanan lagi, yaitu laci dashboardnya. Jadi untuk tempat penyimpanannya terdapat 2 buah di sisi kiri penumpang. Di depan saya terdapat satu MID kecil. Nah, MID-nya itu dia untuk menampilkan jam pada mobil ini. Di bawah jamnya juga terdapat tombol hazard. Nah, untuk head unit sendiri, head unitnya juga cukup besar di sini dengan latar belakang berwarna hitam, dan untuk head unitnya juga sudah support touchscreen di sini. Untuk head unit terdapat beberapa menu seperti Miracast, Mirror Link, sama navigasi. Nah, untuk head unit sendiri, head unitnya itu kan sudah support dengan kaset, jadi kita bisa masukin kaset. Tetapi di sini nggak ada lubang kasetnya. Caranya gimana? Nah, kita tinggal tekan tombol ini, kita tekan disk open. Nah, si head unit sendiri dia akan mengangkat dan kita tinggal masukin si kasetnya. Untuk AC sendiri dia sudah digital di sini dan ada tombol di sebelah kanan bertulisan auto. Nah, ketika kita hidupin si auto, si mobil ini akan otomatis mengatur si suhu ke paling maksimal. Di bagian bawah sendiri dia ada soket lighter dengan tegangan 12 volt di sini. Di bagian sampingnya ada tombol bertulisan Navi Video dan ada tempat penyimpanan terbuka di sini. Untuk storage, tempat penyimpanan di mobil ini cukup banyak. Nah, terdapat tempat penyimpanan terbuka di sini. Kalau kita tekan knob ini dia akan membuka, dan di bawahnya itu ada 2 buah cup holder. Nah, transmisi sendiri dia manual di sini. Untuk handbrake juga masih manual. Dan mode berkendara, terdapat 2 mode berkendara di mobil ini, yaitu Eco dan Power Mode. Saya pernah mengaktifkan si Power Mode dan tarikan yang dihasilkan lumayan besar untuk mobil ini. Cuman di sisi lain kalau kita hidupin si Power Mode, konsumsi bahan bakar si mobil akan jauh lebih boros.
Terus untuk di sini juga ada sandaran tangan. Sandaran tangannya sendiri dia menggunakan bahan kulit di sini dan bahan kulitnya juga cukup halus. Kalau kita buka di sini ada tempat penyimpanan juga. Untuk setir, nah pas kita genggam si setirnya ini juga lumayan enak ya genggamannya, dan dia menggunakan bahan kulit di sini dan dijahit menggunakan benang. Kombinasi dari setir ini dia ada beberapa warna. Pertama di bagian atas dia menggunakan bahan wooden panel kayu di sini, dan di bagian bawah itu dia menggunakan warna silver di sini. Untuk tombol, nah tombolnya itu dia kebagi dua. Ada di bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri itu dia akses entertain, jadi kayak untuk turun atau naikin si volume atau ganti-ganti channel itu di sebelah kiri. Sedangkan di sebelah kanan itu untuk akses informasi di speedometer, seperti range kendaraan, konsumsi bahan bakar, dan lain sebagainya. Di balik setirnya sendiri terdapat dua buah knob, yaitu knobnya itu untuk triptonic. Jadi mobil ini juga sudah support dengan automatic triptonic. Di sebelah kanan driver itu terdapat beberapa tombol di sini. Jadi dia ada bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas sendiri dia untuk sensor parkir. Nah, bagian bawah itu dia untuk si power back door. Jadi ada power door off. Di bagian tengah itu buat naik atau turunin si bagasi. Terus di bagian kanan itu buat kick active off. Jadi kalau kita tekan si bagasi, kalau misalnya kita nggak sengaja ke swipe, dia nggak akan naik. Untuk sisi driver sendiri dia sudah electric seat di sini, sedangkan kalau di sisi kiri penumpang itu dia belum electric seat, masih manual. Ini adalah posisi duduk di bangku baris kedua. Duduk di sini cukup nyaman, apalagi di baris kedua ini dia bisa sliding untuk maju mundurnya, dan kalau untuk recliningnya, rebahannya itu kita juga bisa atur sesuai dengan kenyamanan kita. Nah, bisa kita atur sesuai dengan kenyamanan. Dan untuk di bagian depan saya ada dua buah seatbelt pocket di sini dan ada gantungan dengan maksimal 4 kilo. Terus di sebelah kanan di sini ada sandaran tangan, dan kalau kita tekan knob ini dia akan buka dan terdapat dua buah cup holder di sini. Untuk di bagian atas, nah bagian atas ini terdapat roof monitor di sini, ada lampu baca juga, dan untuk AC sendiri, AC-nya itu triple blower. Jadi AC-nya itu sampai ke bangku baris ketiga. Untuk pengaturan AC sendiri bisa diakses dari bangku baris kedua. Untuk akses ke bangku baris ketiga, kita cukup tekan tombol ini, maka bangku baris kedua akan melipat ke depan dan kita bisa masuk ke bangku baris ketiga. Ini adalah bagian belakang dari VRJ 2019. Nah, di bagian atasnya itu terdapat spoiler. Spoilernya itu sudah lengkap dengan head mount stop lamp di sini, ada rear defogger, ada rear wiper, ada emblem bertulisan TRD Sportivo, dan di bagian belakang juga terdapat 5 buah sensor parkir. Di bawah sensor parkirnya sendiri terdapat 2 buah mika reflektor, dan karena ini tipe TRD ada penambahan body kit di bagian bawahnya. Karena ini merupakan VRJ TRD kick sensor, jadi kita bisa buka si bagasi tanpa tekan si tombol. Nah, caranya begini. Pertama kita kunci dulu si mobil, kita kantongin kuncinya, terus kita swipe. Nah, ada bunyi bip, dia akan membuka si bagasi. Jadi ini biasanya ketolong banget ketika kita bawa barang. Nah, kita bisa tinggal masukin. Terus turuninnya gimana? Turuninnya sama, kita tinggal swipe kaki kita sampai bunyi bip, dia akan otomatis turun si bagasinya. Jadi dengan adanya fitur ini cukup praktis dan memudahkan kita. Ini adalah space bagasi dari VRJ 2019. Space-nya lumayan lega di sini karena bangku baris ketiga itu dilipat ke bagian samping. Nah, dengan space selega ini bisa taruh sekitar 3 koper besar dan beberapa ransel lagi. Untuk kelengkapan di sini ada P3K, ada segitiga, dan di sebelah kiri itu juga ada toolkit. Untuk ban serepnya di mana? Ban serepnya itu penempatannya itu ada di bawah mobil. Nah, isi silinder dari mobil ini adalah 2500 cc, 4 silinder, dan tenaga maksimalnya itu di 147,6 horsepower. Isi tangki dari mobil ini adalah 80 liter, dan jika kalau kita kalikan dengan Pertamina Dex yang harganya 18.100, maka akan ditemukan di angka di 1.448.000 dengan posisi full tank. Untuk pajak sendiri sekitar 8 jutaan per tahun, guys. Sekian review saya untuk mobil ini. Terima kasih sudah menonton di channel ini.